Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wa hadirat santri Mansur yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita berkumpul di sini kelak kita akan berkumpul di surga yang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kata yang pantas untuk kita ucapkan. Alhamdulillah, kata yang indah untuk kita dengarkan. Alhamdulillah, kata yang semestinya kita ucapkan kepada Zat yang terpuji, yang memuji, yang maha yang memuji, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Rasul yang istimewa, yang merupakan rahmat bagi semesta alam. Siapa lagi yang bukan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini bisa akan membahas 3 pembahasan. Nanti cara menyatakannya apa yang boleh kalian kata-katanya bagus atau ilmunya kalian catat. Yang bagus kata-kata misalnya apa, misalnya kata-kata ulama, catat itu. Harus dia rekam dulu, baru kalau jadikan kalimat, jadi kata-kata yang bagus. Pada seorang Al-Habib Ali Bakarul, dia belajar di Madinah dengan seorang Al-Habib Zaid Smith. Beliau selama belajar itu setiap kali gurunya yang disampaikan oleh gurunya dicatatnya. Kalau di satu-satu itu biasanya dia pakai notes yang notes kecil itu dibawa terus kemana-mana karena sama bukunya. Dan juga selalu kita lihat ketika ketemu, ketika di pondok misalnya, dia pasti ada yang melakukan ibadah-ibadah walaupun itu sunnah, itu menunjukkan kesungguhan juga seorang santri. Baik, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita pembahasan pertama, yaitu tentang keutamaan wudu. Keutamaan wudu ya. Ketika kita wudu, caranya apa agar sempurna? Yaitu dengan memenuhi rukun-rukun, syarat-syarat dan adat-adat daripada wudu. Karena banyak orang ketika wudu tidak memenuhi rukunnya, tidak memenuhi syaratnya, tidak memenuhi adatnya, sehingga tidak sempurna. Derajat akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian mengamalkan pembacaan surah Al-Qadr ketika selesai melaksanakan wudu, paham? Tuh usahakan ya. Bagaimana mungkin kita dapat itu kalau kita hati kita ini adalah kotor? Baik, langsung di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man tawaddaa lis-salati fa ahsana al-wudu' thumma qala ila salati innahu yasjudu min khati'atihi fayaqulu wa tasbuhu al-mahd." Siapa yang berwudu untuk sholat
lalu dia menyempurnakan wudhunya, kemudian berdiri mengerjakan sholat, maka keluarlah kesalahan seperti pada hari dilahirkan oleh ibunya. Orang yang wudhu lalu dia melaksanakan sholat, berdiri sholat, kesalahan-kesalahannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai seperti dia baru dilahirkan. Tapi di sini bukan dosa besar, tapi semua dosa-dosa kecil. Karena kalau dosa besar ada syaratnya untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dosa itu kalian melakukan dosa-dosa kecil yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan salah paham ya. Hadirin Muhammad Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis dari Bismillahirrahmanirrahim, man tawadda'a li salati wa shalla kaffara Allahu dhunubahu ma bainahu wa baina salatil ukhra allati taliha. Siapa berwudu sholat, kemudian sholat maka Allah menutupi dosa-dosanya yang dilakukan antara wudhu dan sholat yang lain. Itu sholat sudah sholat yang dilakukan itu. Di dalam hadis juga karena ala wudu'i wa akrahul maut fi tilkal lailah wa huwa indallahi syadid. Siapa tidur dalam keadaan berwudu lalu maut yang menyebutnya menjumpainya pada malam itu, maka dia mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kalau orangnya biasa wudu ya, ketika maut menjemputnya dia meninggal, maka dikatakan menjadi syahid. Dan juga orang yang wudu ketika mau tidur itu arusnya itu akan diangkat ke arus akan terangkat dan lalu dia mimpi. Seorang yang wudu lalu dia mimpinya itu akan benar mimpinya itu kalau dia wudu. Apa? Orang yang sering wudu wajah bercahaya. Orang yang sering wudu kenapa orang yang wudu kalau dia meninggal akan mati dalam keadaan syahid. Dan juga ketika dia wudu harusnya akan laras. Ketika dia bermimpi maka mimpinya benar. Waktunya kalian ketika seorang ulama ketika dia bermimpi dan mimpi jelek di tangan dia ulama kan biasanya tidur sunah-sunah diamalkan semua. Dan ketika dia tidak wudu lalu dia mimpi, maka mimpi tersebut akan kosong. Cuma mimpi itu kosong, nggak jadi kenyataan kalau dia tidak wudu. Itu penting sekali wudu. Baik, di dalam hadis Muhammad SAW juga dikatakan an-na'imul tahir kaswa'il qa'im. Orang yang lagi dalam keadaan suci adalah seperti orang berpuasa di waktu beribadah malam. Ini orang yang lagi dia wudu dalam keadaan suci ya, itu sama dia bangun beribadah malam. Tapi besarnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya katakan besar? Karena seseorang itu tidak akan menjadi wali, tidak akan menjadi kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali di malam hari diangkat oleh orang wali di malam hari. Berkanya ketika jam 1, jam 2, jam 3 hari malam. Bahkan Allah itu dulu dia melihat siapa yang berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika pada malam itu.
Dikatakan bahwasanya kalau seandainya seorang santri tidak malam-malam, itu bukan dikatakan santri. Tidak malam-malam bukan itu. Ada orang itu dia malam-malam tapi itu penyakit atau melakukan hal Malaysia. Tapi walaupun kalian malam maksudnya kalian lakukan hal yang baik. Sholat tahajud, membaca Al-Quran, semua amalan yang baik kalian lakukan. Lanjut kepada hadis Nabi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Man tawadda'a ala tuhri kutiba lahu asyru hasanah. Siapa berwudu masih dalam keadaan suci, maka dicatatkan baginya 10 kebaikan. Orang yang dalam keadaan suci digunakannya untuk paku atau tunah, maka akan ditulis, diletakkan 10 kebaikan antara hidup tadi. Kalau kalian menjaga wudhu, diperhatikan terus ketika melakukan sholat, kalian perhatikan saja batal, maka kalian akan mendapatkan 10 kebaikan. Baik, lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. La salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak sah salat bagi orang yang tidak berwudu dan tidak sempurna untuk bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Ini orang yang tidak wudu bukan hanya tidak wudu, tapi dia wudu tapi tidak sempurna dalam wudunya. Dia sudah mengetahui sebenarnya santrinya tahu tentang wudu. Rukun itu ada berapa? Ada 6 kan? Nah, tidak sempurna dia dalam melaksanakan rukun wudu itu. Pertamanya ketika dia niat itu sewaktu ingin memasuk muka, niatnya hati-hati, tidak diperkuat, kita lapaskan niatnya. Itu hati yang untuk apa dari niat itu. Yang kedua apa? Membasuh muka. Membasuh muka itu dari tubuhnya rambut, dengan rambut. Dari tubuhnya rambut ini sampai ke dahi, harus kena semua. Dan juga dari telinga ke telinga lain, 2 telinganya harus kena. Ada orang pun cuma ini aja, musiknya belum sempurna. Tuh ya. Dan juga yang ketiganya apa? Kepala. Membasuh tangan dari ujung jari sampai siku, dari ujung jari dan pernah dari masuk ke kuku bagian ini apa tetesan air sampai ke siku. Yang keempat, apa yang keempat? Sebagian kepala atau bisa juga membasuh kepala. Yang keempatnya itu boleh sebagian atau semuanya. Mau ditabus ke botol. Ini balikan, lebih abdol lagi. Yang kelima apa? Bukan yang ini apa yang ujungnya kaki dari ujung jari sampai mata kaki itu sudah memenuhi rukun. Dan kalau lagi lebih dari mata kaki
Agar apa? Agar nanti pada hari kiamat wudhunya menjadi cahaya. Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada seseorang tersebut, dia akan kenal dengan cahaya dari wudhu tadi. Ya, lanjut. Nabi SAW bersabda, al-wudhu syatrul iman. Wudhu itu adalah separuh iman. Bahwasanya separuh iman, karena iman itu mencuci dan habis batin. Dikatakan separuh iman. Karena kita ini punya hati hati kita ini karena kotor, banyak dosanya, iri, sombong kepada orang. Harus dibersihkan. Dengan cara apa? Dengan wudhu ini bisa dibersihkan. Karena setiap manusia itu ada setiap dia melakukan kesalahan ada satu titik di hatinya. Jadi bahwa mereka kalau dia semakin banyak berbuat dosa maka akan keluar hatinya. Kalau kalian ingin hati kalian selalu bersih, jaga hati. Karena itu akan menyucikan hati lahir, menyucikan hati batin. Bukan hanya lahir, karena itu kalau nanti sekalian apa karena kayak hijau. Ini nanti batin juga termasuk bersih dengan wudhu. Lanjut, Bismillahirrahmanirrahim. Ulang hadis juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sifqatul wudu'i marratul, faman tawadda'a marratayn kana mukibran min ajr, faman tawadda'a thalathan fahuwa wudu'un anbiya' min qabli." Perempuan wudhu itu satu kali. Maka siapa yang wudhu dua kali, pahalanya lipat dua kali. Dan siapa yang wudhu satu kali, itu adalah wudhu para ahli sebelum wudhu. Disebutkan dalam ayat Nabi SAW berwudhu satu kali. Seraya bersabda, inilah wudhu di mana Allah tidak akan menerima sholat kecuali dengan. Beliau berwudhu dua kali. Seraya bersabda, siapa yang berwudhu dua kali, maka Allah memberikan pahala kepadanya lipat dua kali. Nabi berwudhu tiga kali. Seraya bersabda, ini adalah wudhuku dan wudhu para nabi sebelum serta wudhu nabi terakhir. Khalilur Rahman. Nah, kalau kalian wudhu berulang-ulang satu kali, dua kali, tiga kali, itulah wudhu para nabi. Dari Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Kalau kalian ingin contoh para nabi, ingin mendapatkan berlipat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wudhu. Ada seorang santri itu dia tidak batal, masih dia wudhu lagi. Habis mungkin merasakan nikmatan dari wudhu. Dan juga orang yang sering wudhu itu walaupun wajahnya gelap, lebih nampak lebih hitam, tapi enak lebih dipandang. Bahkan setiap kali memasuk muka atau tangan itu ada bacaan-bacaannya. Jika ada di dalam kitab Bidayah atau Hidayah, itu semua tentang apa? Ada wudhu doa-doanya. Sampai ke kalian memasuk kaki, ada doa-doanya. Nabi SAW bersabda juga, Bismillahirrahmanirrahim, la yaqulullahu salata ahadikum la ahdatha hatta yatawadduha. Allah tidak akan menerima salat salah seorang dari kamu semua apabila telah berhadas sehingga dia berwudhu. Yang dimaksud dengan diterimanya salat di sini dipersamakan dengan istilahnya. Dan hakikat diterima itu dua hasil terjadi dengan kesehatan. Sedangkan saya sholat adalah berwudhu. Apabila telah berhadas, itu berwudhu dengan air atau sesuatu yang dapat diwudhui dan bukan air.
Lanjut, Nabi SAW berkata, al-wudu al-wudu'i, nur ala nur. Wudu atas wudu itu adalah cahaya atas cahaya. Maksudnya apa? Maksudnya di sini dalam hadis dari Nabi Muhammad SAW ini adalah mempermakai wudu bagi orang yang masih punya wudu. Itu dan belum ada segala kebaikan dan apa-apa. Kalian kan sudah wudu. Kalian permakai kan wudu, karena dia berpasang wudunya. Jadi saya orang manis ya. Jadi saya itu sudah wudu. Kalau sudah saya tahu juga cara apa perpasang wudu dan apa. Dia tidak mau menangis itu. Padahal orang yang itu sama seperti itu alam kebaikan ditambah kebaikan lagi. Itu pesan yang utama daripada nur ala nur ya.